Oke. Oke teman-teman, kita mulai hari ini kelas kita, kelas bedah yang ke-7 dengan tema judulnya siapakah pencurinya di ayat Matius 6 19 sampai 21 yang tentang mengumpulkan harta gitu ya. Nah, sekarang kita baca ya. Matius 6 19 sampai 21. 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, ayat ini saking sudah terlalu hafal banget di otak kita. Jadi begitu baca, itu otomatis sudah ada tafsiran sendiri di otak kita gitu ya. Nah, jadi waktu saya dapat ini untuk dibagikan, itu saya merenungkan start awalnya itu cukup susah. Ya, cari yang maunya Tuhan itu kayak gimana, landasan-landasan firman-Nya itu cukup susah karena di otak saya sudah ada tafsiran sendiri. Ini sudah terlalu lama nempel di otak gitu loh. Jadi semua wah ya pasti kayak gini. Nah, ini yang menghalangi itu. Jadi saya tanya Tuhan, saya terus renungkan, ini susah. Benar-benar susah. Padahal ayatnya kelihatannya ini gampang gitu loh ya. Nah, tapi kan kita tidak bisa, saya terutama ya kan tidak bisa asal nongol gitu aja kan tidak bisa ya. Buat saya loh ya. Nah, saya mau belajar gitu ya. Nah, sekarang biar lebih mudah gimana ya, biar supaya kita tidak terngiang-ngiang tafsiran kita yang lama gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya beri titik-titik kata-kata kunci dulu ya untuk mempermudah. Jadi gini, kata kuncinya itu yang pertama itu pencuri. Ya. Terus kata keduanya mengumpulkan harta. Ketiganya itu harta. Keempatnya hati. Nah, kalau ngomong pencuri itu berarti dia yang mencuri hasil kerja kita atau upah kita. Nah, itu yang mencuri dia. Nomor 2, mengumpulkan harta. Apa yang dimaksud mengumpulkan harta? Mengumpulkan harta adalah motivasi. Apa motivasimu mengumpulkan harta? Ini berbicara motivasi. Ya, kalau harta itu berbicara upah. Upah dari bekerja, hasil kerja. Nah, itu harta. Ya, tapi upah, harta jangan diartikan sempit cuman uang. Ya, itu banyak sekali. Kalau kita artikan sempit, itu cuman uang, itu seperti pikiran lama saya. Yang mengumpulkan harta di bumi itu pasti ngumpulin duit. Nah, itu terjebak di pikiran itu sehingga susah keluar untuk menafsirkan satu perikop ini. Gitu ya. Nah, yang jadi aneh lagi, ini 1920 ini mengumpulkan harta, yang di 21-nya kok bisa bicara tentang hati. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini saya tanya Tuhan, ini Tuhan apa hubungannya ini ya? Ini mengenai mengumpulkan harta, terus di bawahnya kok ada hati. Kalau Tuhan ngomong kan banyak pakai perlambang, perumpamaan itu lah. Itu yang kadang menyulitkan kita ya. Tapi kalau mau tafsir asal-asal ya dapat gampang. Tapi kita mau yang benar-benar. Nah, ini yang kita cari, apa hubungannya ini di perumpamaan ini kok ujungnya ditutup dengan hati. Gitu ya. Nah, jadi supaya mempermudah, kita dari yang paling terakhir 21, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi ini seperti pembuktian terbalik. Dari finalnya dulu hasilnya, terus kita merambat naik ke awalnya. Gitu ya. Nah, jadi yang mestinya hati terakhir kita kupas yang hati dulu gini ya. Nanti ketemu tuh. Yang mengumpul harta gini gitu ketemu itu. Ya. Nah, jadi kita lihat hati. Ini cukup sulit
penafsirannya ini ya. Nah, oke. Kita ngomong masalah ayat 21. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini kan benar-benar kata-kata kiasan ini, ya. Kata-kata kiasan banget. Ini ngartininya susah. Nah, tapi saya dapatnya begini. Ini berbicara ketertarikan hati. Yang dimaksud di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini ketertarikan hati. Hatimu itu tertarik sama apa? Nah, hatimu itu di sana, maksudnya begitu. Itu yang saya tafsirkan begitu. Jadi, apa yang dimaksud harta? Harta adalah apa yang menjadi ketertarikan hati kita. Apa yang menjadi itu penting. Tertarik penting itu harta. Jadi bukan melulu uang. Gitu ya. Bukan melulu uang. Orang kalau uangnya sudah banyak, dia ketertarikan hati, kepentingannya lain lagi gitu loh ya. Banyak macam orang ketertarikan hati itu ya. Ada yang nakal, ada yang baik. Tapi banyak macam, luas sekali. Nah, yang dimaksud ayat ini, harta adalah di mana apa yang menjadi ketertarikan hatimu. Yang menjadi hatimu bilang itu tertarik, itu penting. Nah, itulah harta. Gitu. Nah, itu harta. Gitu. Nah, kalau itu harta, itu berarti keluarlah satu motivasi keinginan. Karena itu tertarik. Hati kita tertarik, keinginan gitu ya. Ya, contoh nih, kalau kita jalan-jalan kita lihat tas nih, gue inget Chandra nih kalau perumpamaan gini. Lihat tas nih, wih, warnanya bagus, tertarik kan hatimu di sana. Baru timbul keinginan yang mendrive itu dari ketertarikan. Itu harta. Nah, akhirnya duitnya keluar untuk membeli tas itu. Hartamu di sana. Nah, ya. Nah, ini terkuak nih daripada ujungnya. Kenapa yang di atas tadi perumpamaan 19:21 kok terakhirnya berbicara hati? Ternyata hati itu yang mendrive semuanya. Mendrive hidup kita itu dari hati. Begitu kita salah ketertarikan hati, keinginan yang menurut hati kita itu apa yang penting, itu salah, berarti salah seluruh hidup kita. Karena hidup kita didrive dari hati. Hati itu tempatnya roh di sana. Nanti yang mensuplai pikiran kita. Ketika direnungkan, nah itu menjadi satu pola pikir kita. Yang kita percayai. Menjadi satu pola pikir kita. Itu yang mendrive hati kita. Makanya ayat penutupnya di mana hartamu berada, di situ hatimu. Jadi apa ketertarikanmu? Di bumi apa di surga? Masalah bumi apa masalah surga? Ketertarikan hatimu. 19:20 itu. Itu nanti yang mendrive perbuatan kamu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah itu yang mengarahkannya itu. Jadi peperangannya di mana? Ini perang roh di hati. Ya. Banyak setan menggiurkan kita dengan tampilan bungkusan yang baik-baik menarik hati. Seperti Hawa jatuh terhadap buah itu menarik hati. Ya. Itu awalnya. Tidak ngomong nanti udah berdosanya. Itu terlalu jauh dan tidak bisa mendadak berdosa. Harus ada awalnya. Ini awalnya, titiknya itu dari sini. Jadi hati-hatilah terhadap apa yang menarik hatimu. Itu setan bermainnya di sana. Ya, dan Tuhan juga dari sana juga. Salah itu udah seterusnya salah sampai ujungnya. Ya. Nah, jadi dari sini aja kita udah lihat. Kalau ngomong pencuri, ya, itu berarti mencuri hatimu
Itu berarti mencuri hati kita itu terpesona oleh yang iblis tawarkan. Itu mencuri. Jadi kita lebih terpesona, tergiur dengan keduniawian iblis yang tawarkan, walaupun itu kelihatan rohani. Kalau kita udah benar-benar rohani, ditipu oleh iblis. Di sana itu loh pencuri bekerja dari awal. Ketika kita tidak benar-benar ketertarikan pada firman yang benar, yang dari Tuhan Yesus, yang sehat, habislah kita. Kita diseret sama si pencuri itu dari awal ketertarikan kita. Selalu paketnya, bungkusnya itu bagus. Nggak mungkin setan memberikan bungkus yang jelek. Tapi di dalamnya itu mematikan, membinasakan. Ya, bahaya banget ini. Ketertarikan hati bahaya banget. Mesti dijaga-jaga. Seperti Tuhan ngomong. Waspada, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Di situ terpancar kehidupan. Bisa juga kematian. Ya, terpancar berarti itu pintunya, titiknya. Kehidupan apa kematian? Kalau lubang kehidupannya mampet berarti diisi oleh kematian. Dari sana hati kita itu condong kepada keduniawian semata-mata, kedagingan hidup kita. Itu setan sudah mencuri hati kita. Ya. Nah, ini berbicara hati kita udah tahu nanti. Ayat 19 sama 20-nya. Dari pencurinya yang kayak gimana, mengumpulkan harta motivasi kayak gimana, hartanya gimana, udah bisa kejawab pelan-pelan. Oke, sekarang kita lihat. Nah, pencuri mau mencuri itu berbicara kan di dalam hati sekarang udah. Jadi enak ini tafsirannya. Mencuri, oh berarti yang di dalam hati, ya, yang mempesonakan. Nah tadi gitu ya. Nah sekarang kita belajar nih. Hati dan pikiran itu dekat banget. Kalau di organ tubuh itu jauh. Otak itu di kepala, hati itu di dekat jantung, perut atas dikit ya. Ulu hati gitu ya. Itu kan secara real tubuh ya. Tapi secara benernya hati kan maksudnya berdiamnya roh itu menurut saya gandeng di otak pikiran. Dia saling dia mensuplai pikiran. Gitu ya. Nah, tapi kita tidak berbicara itu, dan itu juga saya nggak renungin lagi lebih dalam, tapi kemungkinannya seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat pencuri waktu mau mencuri. Berarti di sini ditulis pencuri itu membongkar dan mencurinya. Dia tidak bisa mencuri langsung tes gitu, tidak bisa. Harus dibongkar dulu. Supaya dia bisa masuk. Baru dicuri. Ya. Nah, kalau yang dicuri udah pasti. Kalau ini berbicara mengenai harta. Yang dicuri itu yang di dalamnya itu harta. Dan kalau berbicara hati ya saya buka dulu. Itu adalah firman, itu harta di dalam hati. Bukan duit. Ya. Nah, sekarang mau dibongkar. Apa yang dibongkar? Kan ini berbicara di dalam hati. Di pikiran yang dia mau curi. Apa yang dibongkar? Ya. Matius 24, 43, 44. Gak mungkin pencuri membongkar rekening tahapanmu. Ya kan? Gak mungkin kan? Nah. Matius 24 ayat 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, jadi begini. Pencuri datang membongkar, di sini di ngomong malam hari. Tapi di ayat di 44 kita tidak bahas ya. Tuhan Yesus datang juga seperti pencuri yang enggak kamu duga. Cuman
yang kita ambil itu tidak kamu duga. Ya. Jadi jangan mikir kekuatan sendiri. Kita itu tahu pencuri masuk. Firman Tuhan tidak tahu, kamu tidak bakal menduga. Kamu tidak tahu dan tidak bakal bisa menduga. Dan ini terjadinya malam hari. Yang paling ngantuk, yang paling teler pasti tidur. Ya. Nah, kecuali yang berjaga-jaga. Kenapa berjaga-jaga itu bisa mendeteksi pencuri itu masuk? Itu bukan kita. Kitanya mah gak sanggup. Berjaga-jaga itu adalah keintiman dengan Tuhan di posisi Maria. Dan itu adalah warning-warning Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita. Yang dia paham banget. Itu yang memberitahu kita sinyal kepada roh kita. Sehingga kita bisa peka. Kita bisa tahu. Ya, berjaga-jaga di posisi Maria. Itu Roh Kudus itu kita melatih hubungan erat. Dengar-dengaran sama Roh Kudus. Itu berjaga-jaga. Dan itu yang bisa mendeteksi pencuri itu masuk. Bukan kita. Ya. Nah, pencuri datang. Jadi yang dibongkar apa sih? Rumah. Teman-teman ingat enggak ini? Paybet itu kita berbicara rumah. Berseri-seri, berbulan-bulan sampai sekarang. Itu rumah yang mau dibongkar. Rumah iman baru. Kita punya konstruksi bentuk iman itu mau diamburadulkan oleh si pencuri iblis itu. Baru setelah amburadul semuanya, baru itu kita dicuri firman, kita bisa kecewa banget sama Tuhan, kita bisa tidak firman-firmanan nanti Alkitabnya. Bisa nggak terjadi terhadap anak Tuhan seperti itu? Bisa nggak? Ya, contoh, ini malam hari, kita nggak ngeh. Tiba-tiba hari enak ada kejadian. Kok kita jadi kesel, sukacita hilang? Berarti pencuri sudah masuk nggak? Sukacita hilang. Berarti firmanmu, firman yang Tuhan pernah ngomong, bersyukurlah sukacita selalu, hilang dong. Berarti udah dicuri belum? Udah. Ada satu kekhawatiran yang mendalam. Dengar satu kabar dan situasi nggak enak. Dan itu kekhawatiran benar-benar khawatir. Udah melampaui batas. Firman semuanya lupa. Udah dicuri belum? Udah. Tahu nggak kapan masuknya? Nggak tahu. Tiba-tiba sudah berubah kita. Jangan main-main dengan pencuri ini. Licin banget dan dia di malam hari. Pasti kita tidak bisa. Pasti kita kalah. Yang menyebabkan kita menang cuman kita itu intim dengan Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna dan ada Roh Kudus di dalam kita. Membentengin dan semuanya. Jangan dikirain kita main-main dengan posisi Maria. Kita nggak di posisi Maria. Terus hidup kita meningkat enak dan terus mati masuk surga. Jangan mikir seperti itu. Tipuan iblis. Yang kita hidupi semua kedagingan semua. Udah dicuri semuanya. Jadi tiket surga pun dicuri oleh iblis. Dengan kita merasa tenang-tenang aja. Gak intim sama Tuhan. Gak belajar firman gini gitu. Tenang-tenang aja. Itu udah dicuri. Gak ada orang tiket surga hilang tenang-tenang. Gak ada. Ya. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Ya. Siap sedia setiap hari kan. Kalau Tuhan gak datang. Ada orang yang harus setiap hari siap sedia. Kita tidak tahu. Semua orang tanggal check outnya Tuhan panggil tanggal berapa. Nggak ada yang tahu. Tetapi Tuhan sudah ngomong siap sedia. Jangan main-main dengan keintiman dengan Tuhan. Posisi Maria. Jangan main-main. Nyeselnya tidak
tidak seimbang. Jadi jelas sekarang, siapa yang mau dibongkar? Rumah iman yang baru. Kalau rumah lama itu sejalan dengan iblis dan itu bangunan iblis. Keduniawian, kedagingan. Ya, Kristen kedagingan. Dan rumah baru itu iblis gak bisa curi. Tapi iblis mau bongkar dulu. Baru dia bisa masuk, dia baru mencuri. Jangan diremehkan. Oke, sekarang kita baca Matius 12, 28 sampai 29. 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. 29. Atau bagaimanakah orang dapat masuk rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Loh, ini Tuhan kasih tuntunan skenarionya loh. Per tahap itu loh pencurinya masuk itu loh. Udah mau bongkar rumah caranya gitu. Jadi dia tidak bisa langsung masuk rupanya. Jadi dia harus mengikat orang kuatnya dulu. Yang punya rumah itu. Baru dia bisa masuk, terus baru bisa dia merampok, mencuri. Itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa orang kuat itu? Ya kan? Yang iblis mau ikat. Ya toh? Nah, kita gampangnya gini, dia kan mau ngerampok. Ya toh? Dia mau ngikat orang kuatnya. Orang kuatnya berarti musuhnya dia bukan? Gampangnya, musuhnya dia ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Apa yang dimaksud orang kuat? Ya, orang kuat adalah orang yang memerintah. Orang kuat adalah orang yang mengendalikan rumah itu. Yang mempunyai kuasa, yang memerintah, yang mengendalikan rumah itu orang kuat. Ya, nah orang kuatnya ini yang musuhnya iblis, karena dia mau ikat dulu supaya dia bisa masuk ngerampok. Nah, sekarang kita semakin mendekati. Ya, dari tadi itu kita tidak boleh keluar daripada ayat Matius yang awal itu, hati. Ya, nah sekarang orang kuat itu adanya di hati. Ya, dia mengendalikan, dia memerintah. Apa itu? Yaitu keinginan. Yaitu ketertarikan hati, keinginan. Di dalam diri kita ada dua keinginan. Keinginan daging dan keinginan roh. Itu orang kuat yang mengendalikan kita itu keinginannya. Kalau keinginan daging kuat, itu kita seluruh hidup kita dikendalikan oleh orang kuat itu, kedagingan itu. Ya, kalau keinginan roh kita gabung dengan Roh Kudus. Itu keinginannya surga yang bagus. Gitu ya. Nah, sekarang kita belajar. Ini dua orang kuat. Dia mau ngikat keinginan roh kita. Si iblis. Sehingga rohnya kita padam, tidak bersuara, tidak ada keinginan. Jadi yang keluar apa? Keinginan daging. Begitu keinginan daging kita udah dicuri. Hati kita sudah dicuri. Upah kita, tiket surga sudah dicuri. Semua janji-janji firman Tuhan di dalam Alkitab yang harusnya kita nikmati sudah dicuri. Kristen kedagingan tidak dapat upah, tidak dapat janji-janji dari Tuhan. Bahkan tiket surga pun lepas. Matius 26:41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah ini, roh sama daging ini dua orang kuat. Ya. Nah, dagingnya lemah tapi.
Ini daging itu kuat banget ya keinginannya. Kenapa diomong lemah? Ini dari sudut pandang Tuhan. Daging lemah. Lemah terhadap firman. Lemah terhadap perintah-perintah Tuhan. Lemah banget dia. Begitu kena perintah Tuhan langsung teler dia berontak. Tapi di mata kita daging itu kuat. Super power banget. Kita setiap hari membantai setengah mati. Tapi di mata Tuhan daging lemah. Lemah terhadap firman. Dia itu gak suka firman. Nah, roh itu menurut. Roh itu menurut. Nurut sama Tuhan. Ya. Nurut sama Roh Kudus. Tetapi kalau roh penurut dengan Roh Kudus itu diikat. Dia keinginannya tidak tersampaikan, tidak bisa keluar. Yaitu keinginan dari Roh Kudus yang menyatu dengan roh kita itu. Ya. Tidak keluar, maka yang timbul itu daging itu keinginan yang kuat. Jadi orang kuat. Berarti begitu sudah roh kita diikat. Itu daging berkuasa. Baru si iblis itu merampok dengan leluasa. Dan akhirnya rumah iman yang baru ambrol. Hancur. Berdirilah kokoh rumah lama. Kedagingan, keduniawian. Roma 7:14 dikatakan gini. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Daging itu tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Karena sudah terjual di bawah kuasa dosa. Jadi harusnya kitanya sendiri harus roh kita kuat sehingga kita mengikat daging kita. Keinginan kita yang keluar keinginan roh. Tapi kalau itu terjadi kebalikannya setan mengikat keinginan roh kita. Maka orang kuat itu sudah terikat. Dan dia dengan leluasa merampok, meruntuhkan, memporak-porandakan rumah iman baru kita. Habis. Nah ini yang kedua, ini berbicara mengenai apa yang dibongkar oleh pencuri itu. Sudah kita masuk ketiga. Ketiga kata kuncinya itu pencuri. Pak Agus tadi sudah ngomong Yohanes 10 ayat 10-11. Ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, aktivitas pencuri yang seperti tadi sudah diuraikan barusan. Itu cuma satu tujuannya ya. Mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, cara kerjanya dia ikat keinginan roh kita, orang kuat kita. Begitu diikat, rumah iman itu hancur, dia masuk mencuri. Tujuannya cuma membunuh kita. Karena kalau firmannya sudah dicuri, upah-upahnya semua sudah dicuri, matilah kita. Matinya nggak main-main, bukan mati di bumi saja. Mati di bumi dan mati masuk neraka lagi. Ini berbicara kepercayaan kita, firman sudah dicuri. Karena matinya masuk neraka. Kalau firmannya nggak dicuri, mati masuk surga. Tapi ini berbicara ada sesuatu yang tiket surga itu sampai gugur. Dia curi. Dan ini ayat pencuri. Kok bisa ayat 11-nya dikontraskan sama Tuhan Yesus, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik, atasnya pencuri. Disandingkan jejer, diadu. Jadi maksudnya apa itu ayat pencuri itu? Kalau ngomong gembala itu nomor satu itu ya tuntunan, itu gembala. Ke kanan, ke kiri, domba, ya itu kan gembala. Nah jadi dikontraskan, jadi maksudnya pencuri itu adalah tuntunannya, pengajarannya itu loh. Yang begitu kita percaya, itu kita masuk jebakan dia. Yang berarti kita lumpuh semua firman sudah dicuri.
Ya, kalau percaya Tuhan, gembala supaya mempunyai hidup. Tapi begitu pencuri itu, Pak Agus tadi ngomong nabi-nabi palsu dan dibaliknya semua itu adalah setan iblis, juga bisa prinsip-prinsip dunia tapi lebih condong kepada nabi-nabi palsu. Karena dikontraskan dengan aku gembala yang baik. Banyak setan itu bekerja, nabi-nabi palsu itu bukan nabi yang ngetok-ngetok. Kita melalui perkumpulan, kumpul sama teman kita itu Kristen duniawi. Hati-hati, setan bisa pakai tuh. Pencuri datang malam hari, nggak kerasa, enak. Teman baik, nggak taunya dipakai jadi pencuri, habislah kita. Kalau kita nggak di posisi Maria, nggak ada keintiman dengan Tuhan, habis. Nah, pencuri tidak panjang lebar karena sudah ketangkep dari awal. Ya, Pak Jimmy bahkan sudah buka dulu kerpeannya di awal. Ya, pencuri. Oke, sekarang balik lagi mengumpulkan harta. Ya. Nah, mengumpulkan harta ini berbicara motivasi. Tapi ingat, pembahasan kita itu satu kesatuan keutuhan. Ya, dari yang tadi hati. Nggak boleh keluar ya, biar lebih terarah. Jadi mengumpulkan itu motivasi. Berbicara motivasi. Kamu ngumpulinnya itu untuk siapa sih? Dan untuk apa sih kamu ngumpulinnya? Nah, itu motivasi. Ya. Nah, tadi 19:20 Matius 6 itu diomong mengumpulkan harta di bumi, mengumpulkan harta di surga, ya. Dan harta yang dimaksud 19 dan 20 itu berbicara harta, itu kalimatnya, kata-katanya sama. Jadi itu nggak bisa uang. Kalau uang, mengumpulkan uang di bumi bisa, tapi mengumpulkan uang di surga nggak bisa. Uang nggak laku di surga, gitu ya. Nah, jadi kita lihat motivasinya, ya. Motivasi yang benar itu adalah nanti jadinya mengumpulkan harta di surga. Kalau motivasi yang salah berarti mengumpulkan harta di bumi. Gitu ya. Nah, kita belajar. Coba. Kolose 3, 23 dan 24. 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, ini kita lihat. Semua yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bahkan bukan untuk diri sendiri. Ini menghibur kita jadi nggak sakit hati kalau kita disia-siakan orang dan lain-lain, disalah mengerti. Karena gue berbuat ini bukan untuk lu, ini untuk Tuhan. Jadi lu mau nolak dan lain-lain, nggak ada urusan. Karena Tuhan yang nyuruh, gue berbuat untuk Tuhan. Dan upahnya pun dari Tuhan, bukan dari kamu. Nah, ini mengumpulkan harta di surga. Murni, berbicara kemurnian motivasi kita. Semua yang kita lakukan dari Tuhan dan untuk Tuhan. Dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Upahnya dari Tuhan. Dan upah nanti tertinggi itu adalah tiket surga. Kita masuk surga itu upah tertinggi. Dan di dalam perjalanannya juga kita menerima banyak upah. Tapi yang tertingginya itu tiket masuk surga. Dan itu ketika kita melakukan untuk Tuhan murni, itu upah kita tidak bisa dicuri setan. Ya, nah, jadi ada lagi, ini merupakan prinsip-prinsip. Ini lakuin boleh nggak ya? Ini gini boleh nggak ya? Contoh, orang Kristen rambutnya dicat merah boleh nggak ya? Nah, kan di Alkitab nggak ada tuh larangan rambut dicat merah, ya kan?
Nah, dosa enggak, boleh enggak? Nah, itu kan kadang orang gampang banyak banget. Sekarang kita belajar nih. 2 Korintus 8 ayat 19. Ini dasar-dasar banget. Ini yang banyak menuntun menyelamatkan kita nih. Dan bukan itu saja. Ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini. Yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Nah, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan itu untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi misalnya rambutmu dicat merah, terus jalan-jalan, pakaian kayak kekurangan kain, jalan-jalan, memuliakan Tuhan enggak? Nah, hakiminnya di sana. Memuliakan Tuhan enggak? Tuhan disenangkan? Orang lain lihat, wih Tuhan Yesus hebat. Kalau memuliakan Tuhan, lakukan. Karena kalau ngomong ngecat rambut merah dan enggak karuan gini gitu, kadang banyak yang tidak tertera di Alkitab. Tapi itu banyak yang enggak memuliakan Tuhan. Ya jangan lakukan. Ya. Banyak yang enggak memuliakan Tuhan, jangan lakukan. Gitu ya. Nah, ini mengumpulkan harta. Contoh nih. Jadi harta itu jangan diartikan arti sempit itu uang. Harta adalah apa yang menjadi ketertarikan hatimu, itu harta. Jadi bisa banyak hal. Ya. Ada orang di agama lain tetangga, dia bisa poligami, dia ketertarikan hatinya sama cewek yang lain, itu harta buat dia. Nanti dia kejar itu. Nah ini contoh. Contoh lagi, mengumpulkan harta di bumi. Matius 6, 1-4. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Loh, melakukan kewajiban agama ya, ini berbicara melakukan firman ya. Bukan tidak melakukan firman. Di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di sorga. 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, ini mencari upah di bumi. Ini hidup melakukan keagamaan, melakukan firman dengan tidak murni. Itu berarti mencari upah di bumi. Dipuji orang salah satunya. Tapi banyak, pokoknya nggak murni. Salah satunya dipuji orang. Tetapi kalau kita sudah murni, orang muji, ya kita nggak bisa ngelarang. Tapi itu bukan targetnya supaya aku melakukan ini yang bagus biar dipuji orang. Bukan itu targetnya. Kemurnian yang tahu adalah kita sendiri dengan Tuhan. Bahkan kitanya sendiri error, tidak bisa mendeteksi bahwa kita itu melakukan murni apa untuk diri kita. Untuk upah di bumi. Kadang kita nggak bisa mendeteksi. Makanya itu perlu Roh Kudus. Kita itu hati pikiran sudah kotor lah, tercemar. Sulit untuk itu. Jadi kita nggak bisa meninggalkan keintiman di posisi Maria, nggak bisa. 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. 4. Hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ketika murni kita melakukan firman untuk Tuhan, Tuhan akan membalas kepadamu. Itu berarti kita diberi upah. Nah ini yang Tuhan maksud, upah di surga. Mengumpulkan upah di surga. Pencuri tidak bisa. Bahkan membongkar rumah iman kita, dia tidak bisa. Jadi nggak ada yang bisa dicuri dari hidup kita. Si iblis, gigit jari. Ya, ingat konteksnya tadi, melakukan kewajiban agamamu. Itu ya. Jadi di dalam kita melakukan setiap hari, itu penting banget dari hati motivasi yang benar.
keinginan roh. Itu yang mendrive, mengemudikan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi dan setiap hari sampai mati, bahkan sampai selama-lamanya. Sekarang yang terakhir, harta. Udah 40 menit juga ini ya. Harta, ya. Terakhir, harta itu adalah upah, tadi diomong ya. Upah adalah hasil kerja. Nah, bisa di bumi, bisa di surga, ya kan? Tadi perumpamaan itu ya. Oke. Ibrani 10, 35, 36. Ibrani 10, 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Loh, upah mengumpulkan itu harus kerja dulu, baru ada upahnya. Baru ada harta terus dikumpulkan. Ya, ini berbicara harta yang benar nih. Ya, harta yang di surga. Jangan melepaskan kepercayaanmu, besar upah yang menantinya. Loh, kepercayaan itu ada upahnya. Kamu nggak ngelepas percayamu kepada Tuhan aja, itu ada upah. Ya, ada upah, tiket surga. Ya toh? Nah, 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. No, 35 jawabannya 36. Kepercayaan, saya udah ngomong bolak-balik dari lama itu. Percaya adalah aktif. Jangan lepaskan kepercayaanmu. 36 dijawab. Kamu harus tekun sesudah melakukan kehendak Allah. Apa itu percaya? Melakukan kehendak Allah. Supaya kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Di 35-nya besar upah yang menantinya. Menanti. Jadi ketika percaya itu perlu melakukan kehendak Allah itu. Upah itu menanti. Setelah melakukan baru di ayat 36 memperoleh apa yang dijanjikan. Iman isinya adalah ya toh? Perintah dan janji. Bukti di sana. Nah ini kan luar biasa. Jadi kalau kamu ngomong percaya tapi nggak melakukan kehendak Tuhan, itu bohong, itu nggak ngerti arti percaya. Jadi kalau nggak melakukan kehendak Tuhan dengan motivasi yang benar, dengan catatan ya, kita nggak bisa terima upah dari Tuhan. Ya, jadi upah di surga apa? Percaya. Yang berarti setiap hari aktif melakukan kehendak Tuhan. Jadi harus dicari tahu dulu kehendak Tuhan setiap hari. Belajar firman, belajar mengenal Tuhan. Baru bisa melakukan kehendak Tuhan dengan benar, dengan presisi. Baik, berkenan, dan sempurna. Baru upah menanti, nanti cair itu. Janji-janji Tuhan. Dan upah yang tertinggi nanti itu tiket kita masuk surga dengan fasilitas surga. Yang nggak bisa dibandingkan sama sekali. Keuntungannya masuk dengan fasilitas hidup di surga dengan yang di bumi nanti. Atau yang masuk neraka lebih parah lagi. Jadi tahu gini kita mana bisa kita lepaskan kepercayaan kita. Yang berarti mana bisa kita nggak cari kehendak Tuhan. Yang berarti mana bisa kita nggak di posisi Maria. Yang berarti mana bisa kita nggak intim dengan Tuhan. Masih mau main-main di ujung daripada akhir zaman mau pengangkatan. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, berpaling berarti dari yang tidak percaya kemudian percaya kepada Tuhan Yesus, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Nah, percaya itu mencari Dia dengan sungguh-sungguh yang dimaksudnya. Itu baru ada upahnya. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh apa sih maksudnya cari Tuhan itu? Pengenalan akan Dia. Posisi Maria, merenungkan firman. Itu loh cari Dia sungguh-sungguh. Bukan asal-asal lagi ditambahi sungguh-sungguh. Kalau asal-asal nggak masuk dan nggak bakal ketemu. 1 Korintus 3 ayat 14 penutup.
Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Nah, pekerjaan. Apa pekerjaanmu? Itu tadi percaya itu bekerja ya. Kalau tahan uji, berarti ada ujian nanti Tuhan, ACC, Tuhan menguji sebelum upah itu cair. Murni enggak kamu lakukan untuk Tuhan? Motivasimu benar enggak kamu lakukan untuk Tuhan? Sehingga upah itu cair. Jadi kita benar-benar mengumpulkan harta di surga. Mengenai pekerjaan, ada lagi satu ayat. Peneguhan, Yohanes 6:29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Loh, apa pekerjaan menurut Tuhan? Bukan pekerjaan tiap hari kita pagi bekerja cari duit yang sekuler biasa. Bukan. Yang dimaksud Tuhan kalau ngomong kerja itu percaya kepada Dia. Kepada Tuhan Yesus yang diutus Allah itu Tuhan Yesus yang datang ke bumi. Berarti kita percaya kepada Tuhan itu pekerjaan. Berarti percaya itu aktif enggak? Aktif. Pekerjaan itu, percaya itu enggak bisa. Orang diem tidak percaya. Atau dia belum ngerti arti percaya. Kalau dia ngerti arti percaya, ya sana bekerja. Apa pekerjaannya? Ya percaya kepada Dia. Dia ngomong apa? Kamu lakukan. Nah itu percaya. Tapi kalau percaya, diam, itu enggak percaya. Percaya tidak aktif, tidak bisa. Iman itu aktif. Dan iman itu memberikan, mendengar, mengerti, berbuah. Berbuah adalah melakukan kehendak Tuhan dengan presisi, dengan tahu, dengan mengerti yang Tuhan maksudkan. Itu berbuah. Pak, Yohanes 6 ayat berapa tadi Pak? Yohanes 6 ayat 29. Pekerjaan yang dikehendaki Allah. Dikehendaki Allah. Jadi dalam melakukan perintah Tuhan kerohanian nggak bisa sama gue. Harus tahu kehendak Allah dulu, baru itu dinamakan bekerja sesuai dengan kehendak Allah. Nggak ngerti, nggak tahu kehendak Tuhan, gimana mau percaya apa yang dipercayai? Nah, jadi udah selesai firmannya teman-teman. Jadi upah, harta jangan diartikan sempit itu uang. Ya, nanti kita jadi tidak ketemu nih tafsiran dari ayat tadi. Ternyata begitu gitu ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua.